Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Pendidikan Matematika 2D akan menjelaskan mengenai bangun ruang. Saya Tamara Sausan dengan NIM 12020500126 akan menjelaskan mengenai kubus. Nah, sebelum kita mempelajari tentang kubus, kita akan mempelajari mengenai bangun ruang. Apa sih bangun ruang itu? Bangun ruang adalah bangun 3 dimensi yang memiliki ruang atau volume atau isi dan juga sisi-sisi yang membatasinya. Jadi bangun ruang itu punya ruangan, jadi ada isinya dan itu tuh berbentuk 3 dimensi. Kalau yang kemarin kita udah bahas mengenai bangun datar. Nah, kalau bangun datar itu merupakan jenis bangun 2 dimensi. Nah, bangun ruang ini ternyata dibagi 2. Ada bangun ruang sisi datar dan ada bangun ruang sisi lengkung. Nah, untuk bangun ruang sisi datar itu ada kubus, balok, prisma, dan limas. Bangun ruang sisi lengkung ada kerucut, tabung, dan juga bola. Nah, hari ini kakak akan menjelaskan kubus. Nah, kubus. Kalian udah tahu apa itu kubus? Yuk kita pelajari. Nah, kubus itu pengertiannya adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi serupa yang berwujud bujur sangkar atau persegi. Jadi kubus itu berbentuk 3 dimensi karena dia termasuk bangun ruang ya, dibatasi oleh 6 sisi. Jadi kubus itu sisinya ada 6, terus sisinya itu serupa, jadi sisinya itu sama, ukurannya sama panjang, sama bentuknya. Nah, bentuknya itu adalah persegi. Nah, ini adalah contoh kubus. Nah, ini adalah sisi-sisinya, ternyata sisinya ada 6. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut mengenai sisi kubus. Nah, ini yang dimaksud dengan bangun ruang 3 dimensi. Jadi, bangun ruang 3 dimensi itu punya panjang, punya lebar, dan punya tinggi. Nah, selanjutnya, benda-benda apa sih yang bentuknya itu menyerupai kubus? Ternyata ada dadu, ada box. Nah, box kado, ada rubik, dan ada bak mandi. Coba deh adik-adik amati apa sih benda-benda apa aja yang ada di sekitar kalian yang berbentuk kubus ya, selain yang di layar. Selanjutnya, nah hari ini itu kita akan mempelajari, selain yang tadi, kita akan mempelajari mengenai unsur-unsur kubus, kedudukan garis dan bidang, jaring-jaring kubus, luas permukaan kubus, dan juga volume kubus. Nah, unsur-unsur kubus. Nah, unsur-unsurnya apa sih? Ada sisi. Tadi kita udah singgung ya, di pengertian itu sisi. Ada rusuk, ada titik sudut, ada diagonal sisi, ada diagonal bidang, dan ada diagonal ruang. Kita akan pelajari satu-satu. Oke? Lanjut ya. Nah, yang pertama unsur-unsurnya ada sisi. Sisi adalah suatu bidang yang membatasi bangun ruang dan sekitarnya. Sisi kubus itu berbentuk persegi. Jadi sisi itu bidang yang membatasi bangun ruang tersebut. Jadi kalau sebuah ruangan itu pasti ada batasnya kan. Kubus ini ternyata sisinya itu berbentuk persegi. Nah, kita coba ya. Kita akan telusuri sisi-sisi kubus. Nah, ini di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ternyata apa aja sih sisi-sisinya yang mana? Nih.
Nah, kita coba ke sisi yang pertama. Ada sisi A, B, C, D, itu sisi bawah. Terus kita ke sisi atas, E, F, G, H, itu sisi atas. Sisi A, B, F, E, itu sisi depan. Terus sisi C, D, H, G, itu sisi belakang. Terus sisi B, C, G, F, itu sisi kanan. Dan sisi A, D, H, E, itu sisi kiri. Nah, coba kita hitung ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata kubus itu mempunyai 6 sisi yang bentuknya sama, yaitu berbentuk persegi. Sisinya itu ada di bawah, di atas, di kanan, di kiri, di depan, dan di belakang. Itu untuk mempermudah ya. Terus selanjutnya kita akan bahas rusuk. Rusuk itu apa sih? Rusuk itu adalah garis yang membatasi dua sisi. Ada sebuah garis yang membatasi dua sisi. Nah, ini ada sisi ya, sisi depan dan sisi kanan. Dia itu bertemu dan dipisahkan ya, dibatasi oleh satu garis. Nah, garis itu yang namanya rusuk ini ya. Nah, rusuk pada kubus itu memiliki ukuran yang sama panjang. Nah, rusuknya itu sama panjang karena sisinya tadi kan berbentuk persegi. Jadi persegi itu kan sisi-sisi dari persegi itu kan sama panjang. Oleh karena itu, rusuk dari kubus itu ukurannya sama panjang. Nah, ada berapa sih rusuk-rusuk kubus itu? Nah, di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kita coba ya. Rusuk A, B 1, rusuk B, C, terus rusuk C, D, rusuk D, A, rusuk E, F, rusuk F, G, rusuk G, H, rusuk H, E, rusuk B, F, rusuk C, G, rusuk A, E, dan rusuk D, H. Nah, ternyata dalam sebuah kubus itu memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Tuh, rusuknya itu rusuk yang dimiliki oleh sisi-sisi yang ada di bawah, di atas, terus juga sisi yang di kanan dan di kiri ya, di kanan dan di kiri. Nah, rusuk-rusuk itu ada yang rusuknya berbentuk horizontal dan ada yang vertikal. Nah, rusuk vertikal ini disebut rusuk yang tegak ya. Rusuk tegak ini ada BF, ada CG, ada DH, dan AE, itu rusuk tegak. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita bahas titik sudut. Titik sudut itu adalah suatu titik tempat pertemuan 3 buah rusuk atau lebih. Nah, kita lihat titik tempat pertemuan 3 buah rusuk atau lebih. Ini ada 3 buah rusuknya, rusuk AB, rusuk FB, dan rusuk CB. Nah, mereka tuh bertemu di satu titik. Nah, ini namanya titik sudut. Titik sudut ini titik sudut B. Nah, terus kira-kira ada berapa sih titik sudut dari sebuah kubus itu? Nah, kita lihat nih ya. Rusuk EA, rusuk DA, dan rusuk BA itu bertemu dalam satu titik. Namanya titik sudut A. Terus rusuk AB, rusuk FB, dan rusuk CB itu bertemu di satu titik. Nah, itu namanya titik sudut B. Terus juga titik sudut C, titik sudut G, titik sudut F, titik sudut E, dan titik sudut H. Nah, kalau kita hitung ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Ternyata sebuah kubus itu memiliki 8 titik sudut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai diagonal sisi. Diagonal sisi sebuah kubus itu adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada tiap sisi kubus. Nah, ini ada dua titik sudut A dan titik sudut C itu kan berhadapan ya. Nah, kalau ditarik garisnya dari A ke C itu membentuk suatu diagonal, namanya diagonal sisi. Terus ada nih titik sudut B berhadapan dengan titik sudut D. Nah, ketika ditarik garis dari B ke D itu akan membentuk diagonal sisi BD. Terus yang ketiga ada titik sudut E berhadapan dengan titik sudut G. Jika ditarik garis akan membentuk diagonal sisi EG. Selanjutnya titik sudut F dan titik sudut H itu berhadapan. Jika ditarik garis akan membentuk diagonal sisi FH. Lalu selanjutnya ada titik sudut B bertemu dengan titik sudut E. Kalau ditarik garis akan membentuk diagonal sisi BE. Yang lain juga sama ya. Ini ada AF, ada CH, ada DG, ada diagonal BG, ada diagonal CE, ada diagonal AH, dan ada diagonal DE. Nah, syarat dari diagonal sisi itu diagonalnya masih ada di satu sisi. Nih, kita lihat ya. Sisi ABCD itu kan sisi bawah ya. Nah, itu dia punya diagonal. Jadi, si diagonalnya ini nggak melompat dari A ke G, meskipun mereka juga berhadapan ya. Itu beda lagi, bukan diagonal sisi. Syarat diagonal sisi itu diagonalnya itu masih dalam satu sisi yang sama nih, sisi yang di bawah dan terus sisi yang di atas. Titik sudutnya itu masih di satu sisi, titik sudut atas dan atas, titik sudut atas dan atas ya, seperti itu. Nah, diagonal itu biasanya miring. Kalau misalkan yang lurus ini bukan diagonal ya, namanya rusuk. Seperti yang tadi kita udah bahas. Nah, ternyata diagonal sisi pada kubus itu mempunyai panjang yang sama. Panjangnya sama antara diagonal AC dan diagonal BD dan diagonal CH itu panjangnya sama. Nah, diagonal sisi pada kubus itu jumlahnya ternyata ada 12. Selanjutnya ada diagonal bidang. Nah, kalau diagonal bidang adalah bidang yang melalui dua rusuk yang berhadapan. Kalau tadi titik sudut yang berhadapan, sekarang rusuk yang berhadapan. Nah, kita lihat rusuk AD itu berhadapan dengan rusuk GF. Jika ditarik garis dari AF dan DG, itu akan membentuk bidang. Ya, bidang AFGD. Terus ini rusuk AB dia berhadapan dengan rusuk GH. Kalau ditarik garis ya, ditarik diagonal tadi, kalau diagonalnya kan namanya diagonal sisi ya. Cuma kalau misalkan bidangnya itu jadi membentuk bidang diagonal. Nah, diagonal itu namanya bidang diagonal AHGB, AHBG atau AHGB ya. Terus ini ada diagonal ACGE, diagonal BEHC, terus diagonal DEFC dan diagonal BDHF.
Nah, sekarang kita akan membahas mengenai diagonal ruang. Diagonal ruang, suatu kubus adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada suatu bangun ruang. Nah, kalau tadi kan diagonal sisi itu menghubungkan dua sisi sudut yang berhadapan pada suatu bidang. Nah, kalau misalkan sekarang itu menghubungkannya pada suatu bangun ruang. Jadi ada dua sisi atau ada dua bidang. Nah, kita lihat nih ya, A ke G itu ada diagonal ruang. Nah, ini tuh ada melewati dua sisi A, B, C, D dan sisi B, C, G, F ya. Jadi dari A ke G itu disebut diagonal ruang. Kalau tadi kan melewati satu sisi doang ya, dari A ke C itu namanya diagonal sisi. Kalau sekarang melewati si ruangannya, jadi bukan cuma satu sisi, ada dua sisi. Nah, itu disebut diagonal ruang. Terus dari D ke F, titik sudut D ke F itu juga disebut diagonal ruang, melewati sisi yang A, B, C, D sama sisi E, F, G, H. Terus juga sama dari B ke H. B itu kan ada di sisi A, B, C, D. Terus kalau H ada di sisi E, F, G, H. Nah, kita tarik garis dari B ke H itu disebut diagonal ruang. Begitu juga E ke C. Nah, dapat kita simpulkan sehingga terdapat 4 diagonal ruang pada suatu kubus. Selanjutnya, kita mempelajari kedudukan garis pada kubus. Nah, kedudukan garis itu ada yang sejajar dan ada yang tegak lurus. Kita belajar tentang kesejajaran dua garis. Nah, apa sih sejajar itu? Sejajar adalah dua garis atau lebih yang berada pada bidang yang sama dan tidak berpotongan satu sama lain. Nah, kuncinya itu ada di sini, tidak berpotongan satu sama lain. Nah, kita lihat ya, garis AB sama garis CD. Nah, ini tuh adalah garis yang sejajar. Coba ya, kita buktikan apa mereka itu nantinya benar nggak berpotongan. Coba kita tarik garis sampai ujung banget. Ya, nantinya mereka ini ternyata nggak akan ketemu. Gitu. Nah, itu jadi dinamakan garis sejajar karena mereka itu nantinya tidak akan berpotongan satu sama lain. Nah, terus kalau di kubus, garis sejajar itu yang mana sih? Nah, garis sejajar ini rusuk ya. Kalau di kubus, rusuk AB. Kita tarik garis ya, coba dengan rusuk CD atau DC. Nah, itu mereka nggak akan berpotongan. Terus juga AB sejajar dengan DC. Nah, dua-duanya ini juga sejajar dengan EF. Kita tarik terus nggak akan berpotongan ya. Mereka tuh nggak akan ketemu gitu. Cuma beriringan aja. Terus juga rusuk BC dan sejajar dengan rusuk AD. BC. Nah, ini BC. Tarik garis ya. Sejajar dengan rusuk AD. Rusuk AD. Tarik terus, mereka juga nggak akan ketemu. Sejajar juga dengan rusuk EH dan sejajar dengan rusuk FG. Garisnya lurus ya, nggak akan ketemu atau nggak akan berpotongan. Itu disebut kesejajaran dua garis. Begitu juga rusuk AE yang sejajar dengan BF, AE yang rusuk tegak ya, sejajar dengan rusuk BF, dan rusuk CG juga sejajar dengan rusuk BH. Nah, kesejajaran itu lambangnya adalah ini, dua garis yang miring yang beriringan.
Nah, selanjutnya kedudukan garis pada kubus itu garis yang saling tegak lurus. Nah, garis tegak lurus adalah kedudukan garis yang berpotongan dan titik potongnya itu, pada titik potongnya itu terbentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Simbolnya itu seperti huruf T besar, T kapital kebalik ya. Dibaca tegak lurus dengan. Nah, ini ada MN itu tegak lurus dengan PO. Nah, di sini di sudut ini tuh ada sudut 90, membentuk sudut 90 derajat. Kalau di kubus itu ada rusuk AE itu tegak lurus dengan BA dan AD. Garis yang tegak lurus. Terus juga ada AE. AE tegak lurus dengan FE. AE juga tegak lurus dengan FE dan HE. Terus juga BF. BF tegak lurus dengan rusuk AB. BF tegak lurus ya dengan AB dan juga BC. Terus BF juga tegak lurus dengan EF sama FG. Terus DH. DH itu tegak lurus dengan AD, DC. Juga DH itu tegak lurus dengan EH sama HG. Terus ada CG. CG ini tegak lurus dengan HG sama GC dan tegak lurus dengan BC dengan CD. Jadi seperti itu ya rusuk yang saling tegak lurus antara rusuk dengan yang lain ya. Lalu ada kesejajaran dua bidang. Nah, kalau sejajaran dua bidang itu ada dua bidang terlebih yang tidak berpotongan. Jadi, misalkan ya ada bidang AB, CD. Nah, bidang ini bakal sejajar dengan bidang EFGH. Artinya, bidang ini tuh nggak akan ketemu kan antara bidang yang sisi bawah dengan sisi atas, mereka itu sejajar. Terus AD, HE itu sejajar dengan BC, GF. Nah, dua bidang ini tidak akan berpotongan. Nah, jika tarik ke sana lurus terus dia sejajar dan tidak akan berpotongan satu sama lain. Dan juga ada bidang ABFE. ABFE itu akan sejajar dengan bidang CD HG ya atau CDGH. Nah, selanjutnya kita akan bahas jaring-jaring kubus. Nah, jaring-jaring kubus itu adalah suatu rangkaian persegi atau sisi-sisi yang jika digabungkan itu akan membentuk suatu kubus. Nah, karena sisi kubus itu kan persegi ya, jadi sisi-sisi dari jaring-jaring ini adalah sama panjang dan berbentuk persegi. Nah, karena tadi kita udah tahu ya sisinya ada 6, jadi jaring-jaring ini dibentuk oleh 6 sisi. Ini ya, sisinya ada 6, ada 6, ada 6. Nah, jaring-jaring ini ketika dilipat itu akan membentuk sebuah kubus. Nah, jaring-jaring kubus itu ada 11. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Nah, kita ke jaring-jaring yang pertama ya. Nah, jaring-jaring yang pertama. Jaring-jaring yang pertama itu bentuknya seperti huruf T. Huruf T. Nah, ternyata benar, akan terbentuk suatu kubus. Coba kita bentangkan. Nah, ternyata memang benar. Nah, ini adalah atapnya, ini adalah alasnya. Seperti itu. Lanjut ke jaring-jaring yang kedua. Nah, ternyata memang benar akan membentuk suatu kubus. Nah, kita lihat ini adalah alasnya dan ini adalah atapnya. Bisa nggak kalau misalkan
yang warna hijau ini sebagai alas, yang warna biru ini sebagai atap. Bisa banget. Nah, karena intinya antara dua ini itu bisa jadi alas dan bisa jadi atap. Selanjutnya yang ketiga, kita coba rangkai. Nah, ternyata memang benar akan membentuk kubus. Nah, ini sebagai alas, ini sebagai atap. Nah, selanjutnya ini yang keempat ya. Nah, ternyata memang benar akan membentuk suatu kubus. Ini sebagai atap dan ini sebagai alasnya. Kita satu. Lanjut yang kelima, jaring-jaring yang kelima. Terus kita rangkai. Kita jadikan biru sebagai alas. Ternyata benar bahwa yang ini itu adalah atapnya, ini adalah alasnya. Selanjutnya jaring-jaring yang ke-6 ya. Nah, ternyata memang benar membentuk suatu kubus. Di sini kita jadikan biru sebagai alas. Nah, alas dan yang ini adalah atapnya. Selanjutnya, jaring-jaring yang selanjutnya kita rangkai kembali. Ya, ternyata memang benar membentuk sebuah kubus. Nah, ini biru sebagai alas. Yang ini hijau kita jadikan atap. Selanjutnya, ini adalah sebuah pembuktian ya dari jaring-jaring kubus, biar kalian juga bisa lebih paham apa benar kalau bentuk yang kayak gini tuh ngebentuk kubus atau ngebentuk bentuk yang lain gitu. Dan ternyata memang benar jika kita rangkai akan membentuk sebuah kubus. Ini tadi sebagai alas dan ini sebagai atap. Terus nah, ternyata memang benar bentuknya seperti membentuk sebuah kubus. Hijau ini sebagai alas, yang biru sebagai atap. Coba kita rangkai kembali. Nah, membentuk sebuah kubus. Kita jadikan biru sebagai alas dan hijau sebagai atap. Nah, jaring-jaring yang selanjutnya sekarang yang biru kita jadikan sebagai alas, yang hijau kita jadikan sebagai atap. Nah, demikian tadi itu adalah penjelasan mengenai jaring-jaring kubus. Jadi jaring-jaring kubus itu terbentuk dari 6 sisi yang bentuknya persegi, dan jaring-jaring kubus itu ada 11 jaring-jaring, ada 11 macam. Penjelasan selanjutnya kita bahas mengenai luas permukaan dari kubus. Nah, luas permukaan kubus itu adalah jumlah luas seluruh sisi kubus. Jumlah luas seluruh sisi kubus. Nah, karena sisi kubusnya adalah persegi, maka jumlah seluruh luas persegi yang ada di dalam kubus. Nah, ingat ya, luas persegi itu kan adalah sisi kali sisi. Maka kita bisa hitung nih. Kita pertama punya sisi A. Sisi A itu luasnya sisi kali sisi. Terus yang B.
luasnya sisi kali sisi, yang C luasnya sisi kali sisi, yang D luasnya sisi kali sisi, yang E luasnya sisi kali sisi, dan yang F luasnya sisi kali sisi. Nah, karena kubus itu kan tadi mempunyai 6 sisi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka luas-luas tadi kita jumlahkan. Nah, ada 6 luas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka sisi kuadrat ditambah sisi kuadrat ditambah sisi kuadrat tambah sisi kuadrat tambah sisi kuadrat tambah sisi kuadrat. Sisi kuadrat itu adalah sisi kali sisi. Jadi luas permukaan kubus itu 6 kali luas persegi, karena kan ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya 6 kali luas persegi. Luas permukaannya adalah 6 kali sisi kuadrat. Nah, karena sisi itu kalau misalkan di dalam sebuah rusuk, sisi persegi kan persegi, sisi persegi kalau misalkan di dalam kubus itu namanya bukan sisi, namanya rusuk, maka luas permukaannya adalah 6 kali rusuk kuadrat. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai contoh soalnya. Pertama, hitunglah luas permukaan kubus di samping. Nah, karena di sini kan ada 2 kotak ya, kan ada 1, ada 2. Jadi untuk mengukur rusuk kan panjang ya. Jadi dari titik ini ke titik ini. Nah, dari titik ini ke sini itu ada 2 kotak. Jadi rusuknya itu ada 2. Terus luas permukaannya adalah 6R kuadrat. Makanya luas permukaannya adalah 6 kali R kali R. Terus 6 kali 2 kali 2, kita substitusiin ya, 2-nya ke R, sehingga didapatkan 6 kali 2 adalah 12, 12 kali 2. Nah, 12 kali 2 adalah 24, karena rusuknya ini tidak memiliki satuan, jadi bukan sentimeter atau bukan meter. Nah, karena itu luasnya kita tulis satuan luas, jadi luas permukaan kubus adalah 24 satuan luas. Kita ke soal yang kedua. Hitunglah luas permukaan kubus ABCD EFGH di samping jika diketahui panjang rusuknya adalah 8 cm. Nah, kalau sekarang ada satuannya ya, cm. Kita tulis diketahuinya rusuknya adalah 8 cm. Yang ditanya adalah luas permukaannya. Kita jawab, luas permukaannya rumusnya 6 rusuk kuadrat sama dengan luas permukaan 6 kali rusuk, luas permukaan sama dengan 6 dikali 8 cm kali 8 cm. Nah, 8 dikali 8 itu kan adalah 64 cm dikali cm itu adalah cm kuadrat. Jadi 6 kali 64 adalah hasilnya 384. Oleh karena itu kita dapat luas permukaan kubusnya adalah 384 cm. Lalu, contoh soal selanjutnya, sebuah benda yang berbentuk kubus, luas permukaannya adalah 1176 cm kuadrat. Berapa panjang rusuk kubus tersebut? Nah, kita tulis ya, diketahuinya luas permukaannya adalah 1176 cm kuadrat ya, atau cm persegi. Nah, ditanyakan panjang rusuk kubusnya. Nah, kita kan udah tahu nih, luas permukaan kubus itu adalah 6 rusuk kuadrat. Nah, yang udah diketahui luasnya udah diketahui, terus yang belum diketahui adalah rusuknya. Oleh karena itu kita tulis rusuk kuadrat sama dengan ya, rusuk kuadrat sama dengan luas permukaan dibagi 6. Kita pindah ruas 6-nya yang tadinya dikali, pindah ruas jadi bagi. Nah, untuk menghilangkan kuadrat kita kalikan dengan akar. Jadi rusuk kuadrat itu dikali akar jadinya rusuk. LP luas permukaan dibagi 6 dikalikan akar jadinya akar
luas permukaan dibagi 6. Kita udah tahu luas permukaannya 1176, oleh karena itu rusuknya adalah akar dari 1176 dibagi 6. Sehingga kita dapatkan rusuknya adalah akar dari 196. Nah, akar 196 itu adalah 14 cm. Jadi, panjang rusuk kubus tersebut adalah 14 cm. Selanjutnya kita ke volume. Nah, karena kubus itu kan bangun ruang ya, 3 dimensi. Dia punya isi atau punya volume. Nah, volume tersebut ternyata bisa dihitung. Nah, rumus volume itu asalnya dari sini, luas alas ABCD. Nah, ini kan ada luas alas ya. Karena ABCD itu kan bentuknya persegi, maka luasnya sisi kali sisi. Nah, oleh karena itu luas alasnya adalah sisi kuadrat. Nah, volume, yang namanya volume itu luas alas dikali dengan tinggi. Nah, oleh karena itu luas alasnya adalah sisi kuadrat, maka dan tingginya adalah S, maka S kuadrat kali S adalah S pangkat 3. Nah, karena sisi dalam persegi adalah rusuk kubus, nah sisi persegi itu, kalau di persegi itu disebutnya sisi, kalau di kubus itu disebutnya adalah rusuk, maka volume kubus adalah rusuk pangkat 3. Nah, kita ke contoh soal. Hitunglah volume kubus di samping. Nah, kita lihat nih, ada berapa kotak dalam satu rusuk, itu ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Oleh karena itu, rusuknya adalah 4. Yang ditanyakan adalah volume. Nah, karena rumus volume itu adalah rusuk pangkat 3, oleh karena itu, volume sama dengan 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu sama dengan 4 dikali 4 kali 4. Nah, makanya volumenya adalah 64 satuan volume. Kenapa satuan volume? Karena rusuknya ini tidak mempunyai satuan. Oleh karena itu, kalau misalkan volume itu 64 satuan volume. Jadi, kita dapatkan volume kubus di samping ini adalah 64 satuan volume. Selanjutnya, diketahui sebuah kubus memiliki rusuk dengan panjangnya 5 cm. Berapakah volume kubus tersebut? Nah, kita udah tahu nih volumenya. Kita udah tahu panjang rusuknya adalah 5 cm. Jadi, tinggal kita substitusikan aja ke rumus volume kubus. Rumus volumenya adalah R pangkat 3. Oleh karena itu, 5 cm pangkat 3. Kenapa ada kurungnya? Karena 5-nya itu nanti kita akan pangkatkan dengan pangkat 3, dan cm-nya juga akan dipangkatkan dengan pangkat 3. Sama aja dengan 5 cm dikali 5 cm dikali 5 cm. Jadi, 5 pangkat 3 adalah 125, cm pangkat 3 adalah cm pangkat 3. Nah, jadi volumenya adalah 125 cm kubik. Nah, sebutannya untuk volume itu kubik ya. Kalau pangkat 3 itu disebutnya kubik. Kalau misalkan pangkat 2 di satuan tadi untuk luas disebutnya adalah persegi. Jadi, volume kubus yang memiliki panjang rusuk 5 cm adalah 125 cm kubik. Nah, selanjutnya ada soal cerita nih. Andi akan mengirim paket berupa 125 souvenir yang dikemas dalam kotak berbentuk kubus berukuran 4 cm. Jadi, Andi itu punya 125 souvenir. Nah, souvenir ini nanti akan dimasukin satu-satu ya, dimasukin satu-satu ke kubus yang ukurannya 4 cm. Jadi, nanti ada 125 kubus berukuran 4 cm. Terus, sebelum dikirim, souvenir tersebut dimasukkan ke dalam kardus besar yang berbentuk kubus sampai kardus terisi penuh. Nah, ternyata 125 kubus tadi ya, kubus kecil-kecil ukuran 4 cm itu bakal dimasukin nih ke kardus besar.
Nah, kardus besarnya itu cuma ada satu, yang sampai kardus itu terisi penuh. Berapakah ukuran panjang kotak kardus yang dipakai Andi? Nah, yang ditanyain ini adalah ukuran panjang kotak kardus yang besar, karena ukuran panjang yang kardus yang kecil itu kan sudah diketahui ya, 4 cm. Tulis dulu diketahuinya, jumlah kotak souvenirnya ada 125, rusuk kotak souvenirnya ada 4 cm. Yang ditanya adalah panjang rusuk kubus besar. Nah, karena tadi kan ada 125 souvenir yang dimasukin penuh ke kardus besar, jadi volume kardus besarnya itu adalah 125 satuan kubus kecil. Nah, kita belum tahu nih satuannya apa ya. Terus kita dapat volume kubus besarnya itu adalah rusuk pangkat 3. Nah, rusuk kubus besar jadi akar pangkat 3 dari 125. Akar pangkat 3 dari 125 itu ada 5 satuan kubus kecil. Oleh karena itu, kita dapat nih, karena panjang rusuk satu kubus kecil itu adalah 4 cm, maka rusuk kubus besarnya adalah 5 kali 4 cm. Jadi rusuknya itu ada 20 cm. Jadi gini, kan ada satu kardus besar. Satu kardus besar itu harus terisi penuh oleh 125 souvenir. Jadi 125 itu volume dari kubus yang besar ini. Nah, setelah dicari ternyata rusuknya itu kita dapat 5. Nah, ini ada 5 rusuk. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 rusuk. Nah, karena satu kotak kecil atau satu kubus kecil itu tadi ukurannya 4 cm. Jadi segini 4 cm, 4 cm, 4 cm, 4 cm, 4 cm. Nah, kalau misalkan satunya 4 cm, terus kalau 5 kardus kecil itu berapa cm? Karena kan kalau dari sini ke sini itu kan rusuknya kubus besar. Jadi sama aja rusuk kubus besar itu adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5 dikali 4 cm. Jadi didapatkan adalah rusuk kubus besarnya adalah 20 cm. Jadi ukuran panjang kotak kardus yang dipakai Andi adalah 20 cm. Nah, demikian materi kubus yang dapat kakak sampaikan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman kakak. Sampai ketemu lagi. Halo anak-anak, ketemu dengan Ibu Sylvia untuk membahas bangun ruang yang kedua, yaitu balok. Nah, anak-anak udah pada tahu belum apa itu definisi dari balok? Kalau belum tahu, yuk kita bahas sama-sama. Simak baik-baik ya anak-anak. Balok yaitu bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi panjang yang berbeda ukuran. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau contoh di rumah saya itu seperti apa ya, Bu? Contohnya kalau di rumah kita bisa menemukan ini tempat makan misalnya, lalu ada kotak pensil, lalu atau skincare ya. Nah, lalu apa sih yang membedakan balok dengan kubus? Kalau pada kubus itu setiap sisinya berukuran sama, rusuknya berukuran sama. Nah, kalau pada balok itu mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Mana yang disebutkan? Yaitu ini nih, yang ini disebut panjang, yang ini disebut lebar, dan yang ini disebut tinggi. Ya. Lalu apa saja sih unsur-unsur dari balok ini? Yang pertama, unsur yang pertama yang sudah terlihat nih, yaitu adalah sisi. Sisi adalah bidang yang membatasi balok. Nah, kayak gini. Kita hitung sama-sama ya, ada berapa sisi pada balok? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5,
Jadi sisi pada balok ada 6. Lalu unsur yang kedua adalah rusuk. Nah, untuk yang lebih jelasnya, Ibu mempunyai alat seperti ini. Kubusnya jadi seperti ini ya, jadi rangka. Rusuk adalah garis potong yang terbentuk dari 2 sisi. Nah, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi rusuk pada balok ada 12 buah. Unsur yang selanjutnya ada apa lagi? Lalu ada titik sudut. Nah, titik sudut itu apa? Titik potong antara 3 buah rusuk. Nah, contohnya seperti yang di sini, Kita hitung ya sama-sama ya, biar jelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada berapa? Betul, ada 8 buah titik sudut pada balok. Unsur selanjutnya adalah diagonal bidang, yaitu garis yang menghubungkan 2 titik. Nah, garis yang menghubungkan 2 titik sudut pada bidang balok atau pada sisi balok. Contohnya seperti ini ya. Dari titik sudut yang ini berhadapan dengan titik sudut yang ini, dihubungkan oleh garis yang dinamakan diagonal bidang. Unsur selanjutnya adalah diagonal ruang. Contohnya seperti apa? Nah, yang ini ya, biar gampang. Contohnya, nah ini ada sebuah garis yang menghubungkan titik sudut pada ruang balok. Kalau yang tadi pada sisinya, kalau ini pada ruangnya. Ya, nah contohnya seperti ini. Tuh. Ini ada di dalam ruangan balok, ya. Selanjutnya, unsur selanjutnya adalah bidang diagonal. Bidang diagonal adalah sebuah bidang di dalam balok, di dalam ruang balok yang dibatasi oleh 2 rusuk dan 2 diagonal bidang. Nah, contohnya seperti ini. Tuh. Nah, seperti ini. Ini kan dibatasi oleh 2 rusuk, 1, 2, dan diagonal, 2 diagonal bidang. Diagonal yang ini dan diagonal bidang yang ini. Nah, unsur-unsur udah kita ketahui. Selanjutnya adalah sifat-sifat balok. Sifat yang pertama yaitu setiap sisi balok berbentuk persegi panjang. Nah, kita lihat nih. Yang ini persegi panjang. Kalau yang ininya sama, persegi panjang. Yang ininya juga sama ya, semuanya persegi panjang. Sifat yang kedua adalah diagonal bidang pada sisi yang berhadapan itu ukurannya sama panjang. Contohnya seperti apa? Nah, yang ini, sisi yang ini berhadapan dengan sisi yang ini. Maka kalau kita buat diagonal bidang akan sama panjang. Tuh, sama ya, sama yang belakang. Tuh, sama. Sifat yang kedua, diagonal ruang pada balok ukurannya juga sama panjang. Contohnya seperti apa? Nah, misalkan ini ada diagonal ruang. Nah, ini garis pada garis diagonal ruang. Ini ukurannya seperti ini. Kalau kita balik ukurannya jadi seperti ini. Nah, ukurannya sama. Ya, jadi betul sifatnya. Lalu sifat yang selanjutnya adalah bidang diagonal pada balok berbentuk persegi panjang. Nah, ini udah kelihatan nih persegi panjang bidang diagonalnya. Kita coba ya. Nah, betul ternyata pas persegi panjangnya. Kalau menghadap ke sebelah sini, wah ternyata pas juga. Jadi semuanya berbentuk persegi panjang ya. Tuh. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menghitung luas permukaan? Tunggu dulu. Apa itu luas permukaan? Jadi, luas permukaan yaitu jumlah luas sisi-sisi pada balok ini semuanya dijumlahkan. Ada rumusnya nih, mudah sekali. Rumus luas permukaan adalah 2 dikali panjang dikali lebar ditambah
panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Nah, ibu punya contoh soalnya. Misalkan ini balok yang ibu punya panjangnya berukuran 12 cm, lebarnya berukuran 5 cm, dan tingginya berukuran 8 cm. Nah, cara menjawabnya, yang pertama tulis dulu diketahui. Tadi kan diketahuinya panjangnya 12 cm, lebarnya sama dengan 5 cm, tingginya sama dengan 8 cm. Selanjutnya tulis ditanyakan. Yang tadi ditanyakannya apa? Ya, luas permukaan. Lalu tulis penyelesaian. Nah, penyelesaiannya isinya rumus yang tadi ditulis lagi, ditulis kembali. Lalu substitusikan yang telah diketahui. Panjangnya 12, lebarnya 5 cm, dan tingginya 8 cm. 12 dikali 5, 60. 12 dikali 8 sama dengan 96. Dan 8 dikali 5 sama dengan 40. Jumlahkan dulu yang terlebih dahulu yang di dalam kurung. 60 ditambah 96 ditambah 40 sama dengan 196. Lalu dikalikan 2. Nah, 196 dikali 2 sama dengan 392. Jangan lupa satuannya cm persegi. Nah, luas permukaan cm persegi. Nah, selanjutnya ada rumus volume. Tapi apa sih volume itu? Volume adalah seberapa banyak ruang yang dapat ditempati objek. Jadi si balok ini berapa banyak sih yang dapat ditempati sebuah objek? Misalnya objeknya air, berapa banyak air yang dapat masuk ke sini? Nah, rumusnya panjang kali lebar dikali tinggi. Mudah sekali ya. Nah, ibu juga punya contoh soal sama yang kayak tadi ukurannya. Panjangnya 12 cm, lebarnya 5 cm, dan tingginya 8 cm. Cara jawabnya juga sama. Diketahui, tulis dulu. Panjangnya 12, lebarnya 5, tingginya 8 cm. Jangan lupa satuan. Selanjutnya kita tulis juga ditanyakannya apa tadi? Volume. Nah, setelah itu penyelesaian baru. Nah, ditulis rumus yang tadi. Rumus volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Lalu substitusikan yang telah diketahui. Panjangnya tadi berapa? 12. Lebarnya 5. Tingginya 8 cm. Kita kalikan 12 dikali 5 dikali 8. Berapa hasilnya? Ya, 480. Jangan lupa satuannya cm kubik. Ya, jadi kalau satuan luas permukaan itu persegi, kalau volume itu kubik ya, beda. Nah, udah paham kan anak-anak? Selanjutnya, Bu, gimana sih kalau aku pengen bikin balok kayak Ibu? Nah, boleh nih, ada jaring-jaringnya. Ibu sudah bikin kan jaring-jaringnya di sini. Tuh ya. Ingat baik-baik ya, jaring-jaringnya seperti ini. Bisa dibuat menggunakan karton, kardus, atau alat lainnya ya. Oke, sudah paham kan anak-anak? Semoga ilmunya bermanfaat ya. Jangan lupa masih ada bangun ruang yang ketiga yang akan dijelaskan oleh Ibu Sela. Nah, ini dia videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, nama kakak Sela Nurasana. Di sini kakak akan menjelaskan tentang bangun ruang. Sebelumnya rekan-rekan kakak telah menjelaskan tentang kubus dan balok. Sekarang kakak akan menjelaskan tentang prisma. Baiklah, pertama pengertian prisma. Prisma adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup identik berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak berbentuk segi 4. Jumlah sisi tegaknya akan menyesuaikan dengan bentuk segi N tutup atau alasnya. Tipe atau jenis-jenis prisma dapat dibedakan dari tiap sisinya. Di sini kakak akan menyebutkan 4 jenis prisma, yaitu yang pertama ada prisma segitiga, kemudian ada prisma segi 4, kemudian ada prisma segi 5, dan terakhir ada prisma segi 6. Nah, di sini kakak hanya akan menjelaskan tentang prisma segitiga. Prisma segitiga adalah bangun ruang 3 dimensi
yang terdiri atas alas, penutup, dan selimut. Kemudian ada ciri utama dari prisma segitiga, yaitu memiliki alas dan penutup berbentuk segitiga dan selimut berbentuk persegi panjang. Seperti yang ada di gambar, yaitu alas dan penutupnya berbentuk segitiga yang berwarna merah dan selimutnya berbentuk persegi panjang, terdiri atas 3 persegi panjang. Karena alas dan penutupnya yaitu segitiga, jadi mengikuti berapa banyak sisi dari penutup dan alasnya. Ciri lain dari prisma segitiga yaitu yang pertama memiliki 6 titik sudut, kemudian memiliki 9 rusuk. Yang ketiga memiliki diagonal bidang sisi sama dan berukuran sama, dan yang terakhir memiliki 5 bidang sisi. Baiklah, sekarang kakak akan memberitahu rusuk-rusuk dari prisma segitiga. Sebelumnya kakak telah menyebutkan bahwa rusuk dari prisma segitiga ada 9. Nah, di sini ada rusuk yang pertama yaitu A, B, rusuk AB, garis AB kita tulis di sini. AB, kemudian BC, rusuk BC, kemudian ada AC atau CA, AC. Nah, itu udah rusuk dari segitiga alas. Kemudian di rusuk segitiga tutupnya yaitu ada DE, ada EF, kemudian ada DF, ada rusuk yang tegaknya yaitu BE, kemudian ada AD, yang terakhir ada CF. Kita hitung ada berapa buah rusuknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Totalnya ada 9 rusuk. Kemudian ada sudut-sudut dari prisma segitiga. Nah, telah kakak sebutkan bahwa sudut dari prisma segitiga itu ada 6. Nah, di sini yang telah kakak lingkari, rusuknya itu yang dibatasi oleh 3 rusuk dan 3 sisi. Nah, di sini ada yang pertama, ini dibatasi oleh rusuk DA, CA, dan BA. Jadi titik sudut A. Di sini sudut A. Kemudian yang kedua ada dibatasi oleh CB, AB, dan BE, titik sudut B. Kemudian ada yang dibatasi oleh AC, BC, dan FC, titik sudut C. Itu dari segitiga alas. Kemudian dari segitiga penutupnya, sudut yang dibatasi oleh FD, AD, dan ED, sudut D. Kemudian sudut yang dibatasi oleh DE, BE, FE, yaitu sudut E. Kemudian yang terakhir, sudut yang dibatasi oleh DF, rusuk EF, dan terakhir CF, sudut F. Jadi total sudutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sudut. Baiklah, sekarang ciri yang terakhir dari prisma segitiga, yaitu memiliki bidang sisi. Sebelumnya sudah kakak sebutkan bahwasannya prisma segitiga itu memiliki 5 bidang sisi. Yang pertama yaitu penutup dari prisma segitiga yang berwarna merah. Terus yang kedua yaitu alas dari prisma segitiga
Yang ketiga, keempat, dan kelima adalah selimut dari prisma segitiga itu sendiri. Kemudian kita masuk ke dalam jaring-jaring dari prisma segitiga. Yang pertama yaitu jaring-jaring prisma segitiga dengan penutup dan alasnya berada di tengah-tengah, berada di satu tempat. Kemudian yang kedua ada jaring-jaring prisma segitiga, penutup dan alasnya berada di ujung sebelah kanan. Dan yang keempat ada jaring-jaring prisma segitiga dengan alas berada di bawah sebelah kiri dan penutupnya berada di atas sebelah kanan. Kemudian yang terakhir yang berbeda yaitu dari selimutnya, yaitu selimutnya tuh berada di atas atau berada di penutupnya seperti pada gambar yang bisa adik-adik sekalian amati. Di sini kenapa tidak ada alas dan penutupnya berada di sebelah kiri, sama seperti gambar 2 yang ada di sebelah kanan? Karena kenapa berada di sebelah kiri atau sebelah kanan jatuhnya akan sama dengan gambar 2. Prisma segitiga pula dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, contohnya pada potongan kue ulang tahun, terus ada tenda pramuka atau tenda untuk berkemah, kemudian ada bungkus coklat, kemudian ada atap rumah kita masing-masing. Coba perhatikan atap rumah kita berbentuk prisma segitiga. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam rumus, yaitu rumus luas dan volume prisma segitiga. Yang pertama, rumus luas prisma segitiga yaitu 2 dikali luas alas ditambah luas selimut. Nah, catatan di sini yaitu untuk menghitung luas prisma, kita terlebih dahulu harus menghitung luas masing-masing sisinya, lalu kemudian menjumlahkan luas sisi-sisi prisma tersebut. Rumus volume prisma segitiga yaitu setengah dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga dikali tinggi prisma. Kemudian kita masuk ke dalam contoh. Contoh pertama, kakak sudah menyediakan sebuah gambar. Dari gambar di samping diketahui sebuah prisma segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-sikunya yaitu 3 cm dan 4 cm. Kemudian dengan tinggi prisma segitiganya yaitu 7 cm. Ditanya atau hitunglah, satu yaitu volume prisma, yang kedua yaitu luas prisma. Kemudian kita masuk ke dalam penyelesaian. Pertama kita harus menulis diketahui. Yang pertama yang diketahui yaitu alas segitiga 3 cm, kemudian tinggi segitiga 4 cm, kemudian ada tinggi prisma yaitu 7 cm, kemudian ada sisi miring dari segitiga 5 cm. Sisi miring ini dicari dengan menggunakan rumus Pitagoras seperti yang telah adik-adik sekalian pelajari di materi bidang datar yaitu segitiga. Kemudian kita tulis ditanya. Yang ditanya yang pertama yaitu luas prisma segitiga, yang kedua yaitu volume prisma segitiga. Jawab yang pertama, luas prisma segitiga. Pertama, kita harus terlebih dahulu menulis rumus dari luas prisma segitiga, yaitu 2 dikali luas alas ditambah luas selimut. Nah, kita harus menjabarkan luas alas itu yaitu rumus dari segitiga, dan luas selimut itu rumus dari selimutnya yaitu persegi panjang. Jika dijabarkan menjadi 2 dikali setengah alas segitiga dikali tinggi segitiga ditambah luas selimutnya yaitu jumlah dari sisi-sisi segitiga dikali dengan tinggi prisma. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. 2 dikali setengah dikali alas segitiganya 3 cm dikali tinggi segitiganya 4 cm ditambah jumlah dari sisi-sisi dari segitiga yaitu 3 ditambah 4 ditambah 5, kemudian dikali dengan tinggi prisma yaitu 7 cm. 2 dikali setengah dikali 3 dikali 4 sama dengan 12. Kemudian ditambah dengan luas selimutnya 3 ditambah 4 ditambah 5 dikali 7 yaitu 84. Yang pertama yang harus kita kerjakan yaitu dalam kurung pertambahannya 3 ditambah 4 ditambah 5 kemudian baru dikalikan dengan 7. Nah, sudah dapat hasilnya 12 dengan 84 kita jumlahkan 12 ditambah 84 yaitu 96 cm kuadrat. Kenapa cm kuadrat? Karena satuan dari luas. Kemudian yang kedua yaitu volume prisma segitiga.
Sama seperti tadi, kita harus terlebih dahulu menuliskan rumus dari volume prisma segitiga, yaitu setengah dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga dikali tinggi prisma. Setelah itu kita masukkan nilai-nilai dari yang tadi, yaitu setengah dikali alas segitiganya 3 dikali tinggi segitiganya 4 dikali tinggi prismanya 7. Jadi setengah dikali 3 dikali 4 yaitu 6. Nah 7 nya turun, 6 cm kuadrat dikali 7 cm, jadi 42 cm pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena satuan dari volume. Contoh kedua, yaitu sebuah prisma segitiga dengan panjang alasnya 18 cm dan tingginya 15 cm. Jika tinggi dari prisma itu 26 cm, maka hitunglah volumenya titik-titik cm pangkat 3. Nah, pilihannya A 3410, B 3480, C 3500, dan D 3510. Penyelesaiannya seperti tadi diketahui, alas segitiga yaitu 18 cm, tinggi segitiganya 15 cm, kemudian tinggi dari prisma yaitu 26 cm. Ditanya volume prisma segitiga. Jawabannya, kita terlebih dahulu menulis rumus dari volume prisma segitiga, yaitu setengah dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga dikali tinggi prisma. Kemudian masukkan nilai-nilainya. Setengah dikali alas segitiganya yaitu 18 cm dikali tinggi segitiganya yaitu 15 cm, kemudian dikali dengan tinggi prisma yaitu 26 cm. Kemudian kita kalikan setengah dikali 18 dikali 15 yaitu 135 cm pangkat 2, kemudian dikali dengan 26 cm. 135 cm pangkat 2 dikali 26 cm sama dengan 3510 cm pangkat 3. Jawabannya jadi D. Terus soal yang terakhir, yaitu sebuah prisma alasnya dengan bentuk alasnya segitiga siku-siku. Jika panjang sisinya 6 cm, 8 cm, dan 10 cm, dan tinggi prisma yaitu 15 cm, berapakah luas permukaan prisma tersebut? Titik-titik cm pangkat 2. Pilihannya A 398, B 404, C 408, dan D 412. Seperti tadi, terlebih dahulu kita tulis diketahui alas segitiga yaitu 6 cm, tinggi segitiga 8 cm, dan sisi miring segitiga 10 cm. Bagaimana kita mengetahui yang mana alas, yang mana tinggi, dan yang mana sisi miring dari segitiga itu? Yaitu nilai yang paling besar itu adalah sisi miringnya, selebihnya alas dan tingginya. Kemudian tinggi prismanya 15 cm. Ditanya luas permukaan prisma tersebut. Jawab, pertama kita tulis rumusnya dulu. Rumus dari luas prisma segitiga 2 dikali luas alas ditambah luas selimut. Nah, kita jabarkan luas alasnya setengah kali 2 dikali setengah alas segitiga dikali tinggi segitiga ditambah luas selimutnya jumlah dari sisi-sisi alas dari prisma dikali dengan tinggi prisma. Kita masukkan nilainya, jadi 2 dikali setengah dikali alas segitiganya 6 cm, kemudian dikali tinggi segitiganya 8 cm, terus kita tambah jumlah dari sisi-sisi alas dari prisma segitiga 6 ditambah 8 ditambah 10, kemudian dikalikan dengan tinggi prisma yaitu 15 cm. Kita cari hasilnya, jadi 2 dikali setengah dikali 6 dikali 8, hasilnya 48 cm kuadrat. Kemudian 6 cm ditambah 8 cm ditambah 10 cm dikali 15 cm yaitu 360 cm kuadrat. Seperti tadi, yang harus kita selesaikan terlebih dahulu yang di dalam kurung, yaitu penjumlahannya 6 ditambah 8 ditambah 10, kemudian kita kalikan dengan 15. Sudah dapat hasilnya, yaitu 48 cm kuadrat ditambah 360 cm kuadrat, jadi hasilnya 408 cm kuadrat. Jadi pilihannya yang benar adalah C, 408 cm kuadrat. Sekian pemaparan materi dari kakak.
Maaf kalau ada salah. Terima kasih atas perhatiannya dari adik-adik sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhoi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.